Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini, Bu Amalia akan mengajak anak-anak semuanya untuk belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Kita masuk di pembelajaran yang kelima ya. Hari ini kita akan menggunakan sumber belajar dari Bupena 3A dan juga buku siswa. Buku siswanya yang tema 1. Mari kita simak bersama. Anak-anak, kita sudah sering belajar untuk menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat. Dengan anak-anak memperbanyak kosakata, tentu saja anak-anak jadi menambah pengetahuan. Nah, cara menambah kosakata itu bisa dengan cara membaca dan mencoba membuat kalimat menggunakan kosakata yang baru. Nah, apakah anak-anak masih ingat tentang daur hidup katak yang dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu, lalu menjadi berudu berkaki, kemudian menjadi katak muda, dan yang terakhir menjadi katak dewasa. Nah, sekarang coba kita lihat tahapannya satu persatu dari telur dulu. Siklus hidup katak itu dimulai dari telur, artinya katak itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, induk katak itu biasanya bertelur di air, misalnya di kolam. Nah, telur ini akan menetas dalam waktu beberapa hari. Tapi ada juga telur katak yang baru menetas itu setelah beberapa minggu. Kemudian, tahap selanjutnya adalah berudu atau kecebong. Untuk tahap ini, berudunya belum memiliki kaki ya. Kecebong ini bentuknya lebih mirip dengan ikan dibandingkan dengan katak. Jadi ada ekornya dan tidak punya kaki. Nah, kecebong ini bernafasnya menggunakan insang dan hidupnya masih di air. Fase ini akan berjalan selama beberapa minggu. Kemudian tahap selanjutnya adalah berudu atau kecebong berkaki. Jadi tadi kecebong yang pertama ini, seiring bertumbuhnya kecebong tersebut, kemudian tubuh itu akan mulai mengembangkan paru-paru. Jadi mulai ada paru-parunya. Kenapa mulai ada paru-paru? Ya karena katak itu nantinya ketika dewasa membutuhkan paru-paru untuk bernafas di darat. Nah, pada tahap ini berudunya itu sudah mulai ada kaki di belakang ya. Kemudian selanjutnya adalah memasuki fase katak muda. Nah, pada tahap ini tubuh kecebong itu mulai menumbuhkan 2 kaki di depan. Jadi kalau yang tadi ini kakinya hanya 2 di belakang, setelah menjadi katak muda, kakinya menjadi ada 4, 2 di depan dan 2 di belakang. Kemudian ekornya juga lama-kelamaan ini akan semakin pendek. Nah, fungsinya ekor ini adalah untuk menyimpan nutrisi. Jadi, sampai ekornya ini benar-benar hilang, katak muda ini tidak perlu makan. Nah, katak muda itu memiliki ukuran tubuh yang kecil, tetapi ia sudah bisa berpindah ke daratan. Jadi, kalau tadi yang cebong itu hidupnya masih di air, nah ketika sudah menjadi katak muda itu sudah bisa hidup di darat karena sudah ada paru-parunya juga ya. Kemudian tahap yang terakhir adalah katak dewasa. Nah, pada tahap ini ekor katak itu akan benar-benar menghilang.
Kemudian katak juga sudah bisa makan makanan dari darat, contohnya serangga. Nah, katak dewasa itu bisa bernafas dengan paru-paru untuk di darat dan menggunakan kulit untuk hidup di air. Oh ya, maaf, ini hidupnya di darat dan di air. Sebentar, Bu Amalia edit dulu ya. Ya, misalnya di kolam atau di sungai. Nah, dari penjelasan tahap-tahap katak tadi, Bu Amalia ingin mengajak anak-anak untuk membuka buku bupenanya di halaman 69. Silakan dibuka. Di situ ada beberapa pertanyaan. Yang nomor 2, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara katak berkembang biak? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa katak berkembang biak itu dengan cara bertelur. Kemudian pertanyaan 2B, perubahan apa yang terjadi pada kecebong? Kita lihat tadi kecebong. Ya, pada kecebong tadinya itu tidak memiliki kaki, kemudian tumbuh 2 buah kaki di belakang atau sepasang kaki belakang. Kemudian kecebong itu juga mulai mengembangkan paru-paru. Nah, lalu pertanyaan nomor 2C, apa yang terjadi setelah katak muda menjadi katak dewasa? Nah, kita lihat nih, katak muda, yang ini katak dewasa, bedanya apa? Bedanya adalah terletak pada ekornya. Jadi, setelah katak muda menjadi katak dewasa, maka ekornya akan hilang. Nah, kemudian pertanyaan nomor 2D, jelaskan gaur hidup katak menggunakan bahasamu sendiri. Nah, kalau yang ini silakan anak-anak bisa menjelaskan dengan bahasa kalian masing-masing ya. Tentunya anak-anak harus memperhatikan bila awal kalimat, maka hurufnya adalah huruf kapital. Nah, seperti ini ya contohnya. Memasuki fase katak dewasa, maka hurufnya M-nya besar. Lalu kata selanjutnya itu hurufnya kecil semua. Nah, huruf kapital itu bisa memang terletak di tengah-tengah kalimat, tetapi penggunaannya itu seperti misalnya untuk nama orang, kemudian nama tempat. Nama tempat misalnya daerah Surabaya atau Bandung. Itu bisa menggunakan huruf kapital pada awal katanya. Nah, anak-anak juga bisa belajar untuk mengurutkan kosakata pada pertanyaan nomor 3. Contohnya pada nomor 3A. Jadi, kunci untuk mengurutkan kosakata, kata yang pertama muncul itu adalah kata yang hurufnya kapital. Jadi, anak-anak fokus ke yang hurufnya kapital. Misalnya ya, di sini 3A. Katak-katak tumbuh dewasa menjadi muda. Kira-kira kata apa yang huruf depannya ada huruf kapitalnya? Ya, yaitu kata katak. Berarti urutannya katak muda tumbuh menjadi katak dewasa. Kemudian nomor 3B, menjadi berubah akan berekor berudu katak. Mana kata yang memiliki huruf kapital? Berudu. Berarti berudu adalah urutan pertama.
Nah, untuk nomor 3B urutannya adalah berudu akan berubah menjadi katak berekor. Nah, sekarang nomor 3C. Kecebong menetas telur menjadi katak. Mana kata yang menempati urutan pertama, yang paling awal? Berarti yang ada huruf kapitalnya, yaitu pada kata telur. Itu huruf T-nya huruf kapital. Berarti T pada telur menempati huruf urutan yang pertama. Urutannya menjadi telur menetas menjadi, oh maaf salah, telur katak menetas menjadi kecebong. Nah, itu urutannya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Kita akan belajar tentang menghargai perbedaan di sekolah. Jadi, dengan teman-teman sekolah maupun dengan guru ataupun dengan pekerja-pekerja lain yang ada di sekolah, tentu saja anak-anak akan menemui berbagai perbedaan. Nah, bila misalnya dengan teman-teman, ketika anak-anak akan memberikan saran untuk teman, maka cara yang baik itu adalah dengan mengucapkannya dengan bahasa yang santun. Kemudian, beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Nah, yang ketiga nih yang terpenting adalah kita tidak memaksakan saran untuk diterima. Jadi, tugas kita hanyalah sebatas memberikan saran saja. Untuk diterima atau tidaknya saran tersebut itu terserah kepada teman kita. Nah, coba anak-anak amati. Di sini ada Edo, ada Ani, ada ini siapa? Benny dan juga Jonas. Oh ya, di sini ada Lani juga. Mereka ini sedang berdiskusi bersama di suatu ruang kelas. Nah, ketika ketika kita sedang berdiskusi dengan teman-teman itu, misalnya kita akan mengungkapkan pendapat atau memberi saran, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah angkat tangan dulu. Tangan yang diangkat adalah tangan kanan ya. Karena kita hidup di Indonesia dan di Indonesia itu menurut aturan kesopanan itu kita menggunakan tangan kanan. Nah, jadi ketika ada teman kita yang sedang menyampaikan pendapat saat berdiskusi atau kerja kelompok, silakan didengarkan terlebih dahulu. Jangan dipotong pembicaraannya sampai teman kita selesai berbicara. Nah, coba anak-anak lihat pada gambar ini. Di sini ada Benny dan juga Ani yang sedang bermain bersama di dekat kolam. Nah, Benny itu ternyata berani ya memegang kodok atau katak. Nah, sedangkan Ani terlihat di sini sangat ketakutan. Ani tidak suka dengan katak, tidak berani memegang katak. Nah, tentu saja teman-teman juga ada ya yang takut untuk memegang katak. Nah, kira-kira saran apa sih yang tepat agar Benny dan juga Ani ini bisa saling menghargai perbedaan? Nah, di sini contohnya, sebaiknya Benny tidak mengejek Ani yang takut dengan katak. Nah, terkadang kita kalau melihat orang lain memiliki ketakutan, kita lebih suka mengejek atau menertawakan. Nah, itu sebaiknya tidak kita lakukan. Karena coba bayangkan saja kalau kita sendiri juga merasakan takut akan sesuatu, kemudian orang lain justru menertawakan, itu kan rasanya tidak enak ya. Maka kita juga harus saling kepada orang lain, kita juga tidak mengejek.
Nah, dengan begitu, dengan menghargai perbedaan keberanian itu, kita tetap bisa hidup rukun dan bermain bersama dengan teman kita. Nah, sekarang coba anak-anak yang beri saran. Bagaimana saran yang tepat supaya Ani berani memegang hewan tersebut? Nah, ngomong-ngomong soal katak, kita juga bisa membuat soal cerita tentang hewan-hewan atau hasil perkembangbiakan hewan dengan menuliskan soal cerita. Nah, kalau selama ini anak-anak kan belajar perkalian itu hanya menjawab soal dari ibu guru. Nah, anak-anak tidak hanya menjawab saja, tapi anak-anak juga bisa untuk menuliskan soal cerita tentang perkalian. Caranya gimana ya? Nah, yang pertama, anak-anak membuat soalnya dengan kalimat yang runtut dan mudah dipahami. Lalu, yang kedua, tentukan terlebih dahulu bentuk perkalian yang akan kamu gunakan sebagai penyelesaiannya. Yang ketiga, baca kembali soalnya dan pastikan apakah soal yang kamu buat bisa dikerjakan. Oke, di sini ada contoh soal. Di sini ada 3 buah wadah. Nah, setiap wadah ini berisi banyak telur puyuh. Siapa yang suka makan telur puyuh? Telur puyuh ini berasal dari burung puyuh ya. Telurnya kecil-kecil tapi rasanya enak. Nah, di sini kalimat matematikanya yang Bu Amalia tuliskan adalah 3 dikali 240. Artinya di sini ada 3 wadah. Nah, masing-masing wadah itu berisi 240 butir telur. Nah, dari kalimat matematika ini, bagaimana ya soal ceritanya? Nah, untuk soal ini tentu saja ada jawabannya ya, karena ini soal perkalian. Tadi kan kita harus membaca kembali soal dan pastikan apakah soal yang kamu buat bisa dikerjakan. Nah, kalau ini coba kita buat seperti ini ya, contoh soal ceritanya. Benny membeli telur puyuh yang dimasukkan ke dalam 3 wadah. Ini ya, wadahnya ada 3. Masing-masing wadah berisi 240 telur. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah seluruh telur puyuh Benny? Jadi kalau soal cerita harus runtut ya. Misalnya wadahnya ada berapa, terus setiap wadah isinya ada berapa. Nah, yang terakhir kita beri pertanyaan, berapa jumlah seluruh telur puyuh Benny? Karena soal matematika pasti pertanyaannya tentang berapa jumlahnya atau selisihnya. Oke, sekarang anak-anak bisa mencoba. Di sini ada 4 buah kandang yang sangat besar. Nah, masing-masing kandang ini berisi ratusan ayam. Karena ini peternakan ayam ya yang sangat luas dan besar. Nah, kalimat matematikanya adalah 4 dikali 130, yang artinya ada 4 kandang besar. Masing-masing kandang itu isinya ada 130 ayam. Nah, bagaimana ya soal ceritanya dan berapa ya hasilnya? Silakan anak-anak bisa buat sebagai soal latihan ya.
Ini bukan tugas, tapi anak-anak bisa mengerjakan di buku catatan. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.